Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Amalia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tahayul bid'ah dan khurafat. Jangan lupa mendengarkan sampai habis ya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu bid'ah. Pengertian bid'ah menurut bahasa ialah segala macam apa saja yang baru atau sesuatu yang diadakan tanpa ada contohnya terlebih dahulu. Dalam istilah syariat, bid'ah adalah lawan dari sunnah, yaitu suatu amaliyah keagamaan yang belum ada pada zaman Rasulullah. Kemudian bid'ah itu meliputi hukum-hukum yang 5. Sedangkan arti bid'ah secara istilah adalah mengada-ngadakan sesuatu dalam agama Islam yang tidak ada dijumpai keterangannya dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Pendapat senada dikemukakan bahwa bid'ah adalah segala urusan agama yang tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan perbuatan tersebut, baik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah. Macam-macam bid'ah dalam kaidah hukum Islam dibedakan menjadi 2. Yang pertama, bid'ah dalam ibadah saja. Yang kedua, bid'ah meliputi segala urusan yang sengaja diada-adakan. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yang bid'ah dalam ibadah saja. Bid'ah dalam ibadah saja yaitu segala sesuatu yang diada-adakan soal ibadah kepada Allah SWT yang tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah, baik dengan cara mengurangi atau menambah-nambahkan aturan yang sudah ada. Yang kedua, bid'ah meliputi segala urusan yang sengaja diada-adakan dalam agama, baik berkaitan dengan ibadah, akidah maupun adat. Perbuatan yang diada-adakan itu seakan-akan urusan agama yang dipandang menyamai syariat Islam, sehingga mengerjakannya sama dengan agama itu sendiri. Menurut Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, dalam konteks urusan agama, bid'ah itu dibagi 2 macam. Pertama, bid'ah qauliyah, i'tiqadiyah, bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan seperti ucapan orang Jahmiyah, Mu'taziyah, dan Rafidah, serta semua firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. Yang kedua, bid'ah fil ibadah. Bid'ah dalam ibadah seperti beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan kepada Allah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang khurafat. Pengertian khurafat berasal dari bahasa Arab, yaitu al-kufarat, yang berarti dongeng, legenda, kisah, cerita bohong, asumsi, dugaan, kepercayaan, dan keyakinan yang tidak masuk akal atau akidah yang tidak benar. Mengingat dongeng, cerita, kisah, dan hal-hal yang tidak masuk akal di atas umumnya menarik dan mempesona, maka kufarat juga disebut dengan al-hadis al-mustamlah min al-qid, atau cerita yang menarik dan mempesona. Sedangkan secara istilah, kufarat adalah suatu kepercayaan, keyakinan, pandangan, dan ajaran yang sesungguhnya tidak memiliki dasar agama, tetapi diyakini bahwa hal tersebut berasal dan memiliki dasar dari agama. Ada yang memahami bahwa kufarat adalah tahayul atau hal-hal yang tidak masuk akal atau perkara-perkara sulit untuk dipercaya kebenarannya dalam ajaran Islam. Dengan demikian, bagi umat Islam, ajaran atau pandangan, kepercayaan, dan keyakinan apa saja yang dipastikan ketidakbenarannya
atau yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi dimasukkan dalam kategori kufarat. Saya akan menjelaskan asal-usul dari kufarat. Menurut Ibn Kalabi, wal cerita kufarat ini berasal dari Bani Udrah, atau yang lebih populer dikenal dengan Bani Juhainah. Suatu ketika ada salah seorang dari Bani Juhainah ini pulang ke kampung halamannya. Kedatangannya mengundang banyak anggota Bani Juhainah untuk datang sekedar melihatnya karena sudah lama tidak pulang kampung. Ketika banyak orang yang berkerumunan untuk mengunjunginya, ia banyak bercerita tentang banyak hal yang ada kaitannya dengan wilayah agamanya, seperti yang pernah ia lihat dan ia rasakan selama kepergiannya. Cerita-cerita yang dikemukakan memang sulit diterima akal. Namun, cerita yang disampaikan sungguh amat mempesona para hadirin yang mendengarkannya. Meskipun cerita itu tidak bisa diterima oleh akal, namun tidak sedikit di antara hadirin yang mendengarkan secara seksama, meskipun secara diam-diam mereka mencoba merangkum kebenarannya. Setibanya di rumah, masing-masing mereka mendiskusikan cerita tersebut kepada anak keluarga dan tetangga terdekat. Akhirnya, cerita-cerita itu terus berkembang dan tersebar di seluruh masyarakat Bani Juhainah. Dalam perkembangannya, kemudian, cerita-cerita yang tidak masuk akal dan tidak didasarkan pada sumber Al-Quran maupun Sunnah itu oleh masyarakat dianggap sebagai sebuah cerita bernilai religius dan mempunyai dasar dari agama. Kufarat seperti yang disebutkan di atas banyak ditemukan dalam masyarakat kita dalam semua bidang kehidupan manusia. Kufarat itu tidak hanya menyangkut sesuatu atau benda yang dianggap mempunyai legitimasi Islam, tetapi juga menyangkut diri manusia sendiri yang kesemuanya diyakini mempunyai dan memiliki kekuatan magis, padahal yang mempunyai kekuatan seperti itu hanya Allah semata. Contoh kufarat yang ada di Indonesia atau populer di Indonesia, misalnya tentang kewalian dan kekeramatan seseorang. Cerita yang dikategorikan kufarat yang sampai saat ini masih berkembang di masyarakat, misalnya tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, adalah kepawaiannya berduel dengan malaikat. Dalam duel itu, Abdul Qadir Jailani dikisahkan mampu memenangkan duel. Kisah duel antara Abdul Qadir Jailani dan malaikat ini bermula dari pencabutan nyawa seseorang. Kematian ini muncul rasa iba dalam diri Abdul Qadir Jailani terhadap yang ditinggalkannya. Rasa iba ini menggerakkan hatinya untuk mencoba berdialog dengan malaikat yang mencabut nyawa tadi, agar seorang yang dicabut nyawanya tersebut dapat dianulir, mengingat keluarganya yang amat terpukul dengan kematiannya. Baik, saya lanjutkan ceritanya. Upaya berdialog Abdul Qadir Jailani sebagai jalan terakhir untuk mengembalikan orang yang mati tadi tidak membuahkan hasil. Akhirnya terjadilah duel, dan dalam duel dimenangkan oleh Abdul Qadir Jailani. Kekalahan malaikat ini mengharuskannya untuk mengembalikan nyawa kepada yang telah mencabut nyawa tadi. Akhirnya hiduplah kembali orang tersebut, dan kembalinya orang ini sangat membahagiakan bagi keluarganya. Bentuk-bentuk kufarat yang pertama mempercayai
bahwa berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan orang yang secara berantai sampai kepada orang yang pernah berjabat tangan dengan Rasulullah akan masuk surga. Yang kedua, mendapatkan barokah dengan mencucup tangan para ulama. Demikian itu dikerjakan dengan kepercayaan bahwa berkah Allah kepada ulama itu akan berlimpah kepadanya. Yang ketiga, mempercayai kepada ulama tertentu itu keramat serta menjadi kekasih Allah sehingga terjaga dari berbuat dosa. Andai kata pun berbuat dosa, maka sekedar sengaja diperbuatkannya untuk menyembunyikan kesuciannya, tidak dengan niat maksiat. Yang keempat, memakai ayat-ayat Al-Quran untuk azimat, menolak bala, penghasilan, dan sebagainya. Yang kelima, mengambil wasilah atau perantara orang yang telah mati untuk mendoakan Allah. Mereka berziarah ke kuburan para wali dan ulama besar serta memohon kepada Allah agar doa atau permohonan orang yang berziarah kuburnya itu akan dikabulkan. Ada yang memohon dapat jodoh, anak, rezeki, keselamatan dunia akhirat, dan sebagainya. Mereka percaya dengan syafaat atau pertolongan arwah para wali dan ulama itu, permohonannya atau doa mesti dikabulkan Allah karena wali dan ulama itu kasihnya. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang tahayul. Kata tahayul berasal dari bahasa Arab al-tahayul yang bermakna reka-rekaan, bersangkaan, dan khayalan. Sementara secara istilah, tahayul adalah kepercayaan terhadap para goib yang kepercayaan itu hanya didasarkan pada kecerdikan akal, bukan didasarkan pada sumber Islam, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Di Indonesia, tahayul berkembang dan menyebar dengan mudah. Tidak bisa dilepaskan dari pengaruh agama dan kepercayaan lama. Adanya beberapa bencana alam menimbulkan korban menjadi manusia berpikir untuk selalu baik dan menyantuni alam yang direalisasikan dalam suatu bentuk pemujaan dengan harapan bahwa sang alam tidak akan marah dan mengamuk lagi. Kepercayaan animis dan dinamisme merupakan suatu aliran kepercayaan yang ditimbulkan dari keadaan di atas, seperti kepercayaan pada pohon besar atau keris yang dianggap mempunyai kekuatan tertentu atau benda-benda lainnya. Kepercayaan itu terus berlanjut dan berkembang bersama perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu yang menggunakan mistik atau kebatinan sebagai salah satu alirannya. Saya akan menjelaskan tentang syirik. Pengertian syirik berasal dari kata Arab syirik yang berarti sekutu atau persekutuan. Dalam istilah ilmu tauhid, syirik digunakan dalam arti mempersekutukan Tuhan lain dengan Allah, baik persekutuan itu mengenai zatnya, sifatnya, atau af'alnya, maupun mengenai ketaatan yang seharusnya ditunjukkan hanya kepadanya saja. Syirik merupakan suatu perbuatan yang tidak mendapat ampun dari Tuhan. Menurut Yunanhar Ilyas, menurut Yunahar Ilyas, syirik adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, baik dalam dimensi rububiyah, mulkiyah maupun ilahiyah, secara langsung atau tidak, secara nyata atau terselubung.
Menurut Maulana Muhammad Ali menyimpulkan, paling tidak ada 4 bentuk syirik. Yang pertama, menyembah sesuatu selain Allah. Saya ulangi lagi, menyembah sesuatu selain Allah, misalnya batu, patung, pohon, bintang, kuburan, benda-benda langit, kekuatan-kekuatan alam, manusia yang dianggap setengah dewa atau jelmaan Tuhan, anak laki-laki atau anak perempuan Tuhan. Yang kedua, menyekutukan sesuatu dengan Allah. Artinya, menganggap barang-barang ini mempunyai sifat-sifat yang sama seperti Tuhan. Misalnya, kepercayaan ada 3 oknum ketuhanan. Ya, keyakinan bahwa Sang Putra dan Sang Roh Kudus itu kekal, Maha Tahu, Maha Kuasa seperti Allah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagian manusia mengambil sebagian yang lain sebagai Tuhan. Yang keempat atau yang terakhir, orang yang mengikuti hawa nafsu secara membabi buta. Orang yang mengikuti hawa nafsunya secara berlebihan termasuk perbuatan syirik, karena ketaatannya kepada hawa nafsunya melebihi ketaatannya kepada Allah SWT. Syirik dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang syirik besar. Syirik besar adalah menjadikan bagi Allah sekutu nidan yang dia berdoa kepadanya seperti berdoa kepada Allah, takut, harap, cinta kepadanya seperti kepada Allah, atau melakukan salah satu bentuk ibadah kepadanya seperti ibadah kepada Allah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan syirik kecil. Syirik kecil adalah semua perkataan dan perbuatan yang akan membawa seseorang kepada kemusyrikan. Syirik kecil termasuk dosa besar yang dikhawatirkan akan mengantarkan pelakunya kepada syirik besar. Jika orang yang melakukan syirik meninggal sebelum bertaubat dan di akhirat ternyata Allah tidak berkenan mengampuninya, maka ia akan masuk ke neraka. Saya akan menyebutkan kategori syirik kecil antara lain. Yang pertama, bersumpah dengan selain Allah. Yang kedua, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah kufur atau syirik. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, memakai azimat atau untuk menolak bahaya atau memurahkan rezeki. Yang keempat, barang siapa yang menggantungkan diri kepada azimat, maka dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad, dan lain sebagainya. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi tahayul bid'ah dan khurafat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya minta maaf apabila ada salah pengucapan dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.